ngejelasin soal ceritanya yang kabarnya abang Pak Agus dan Abraham kan udah interview di podcastnya Percaya Hati, tapi nggak jadi tayang. Boleh cerita bang mungkin gimana gitu? Ya, jadi gini, turut prihatin ya, karena Abraham Silaban ini kan hanya pembawa acara, host aja di acara yang diundang gratis sama Novi gitu. Awalnya di Gedung Juang gitu. Kemudian karena di Gedung Juang itu dia gagal, ya saya kasihan ke dia gitu. Karena waktu itu saya juga nggak tahu kalau ada Abraham Silaban gitu. Akhirnya saya bilang bahwa saya nggak tahu Anda datang. Dia juga merasa kecewa dengan sikap Novi waktu itu gitu. Karena pendukung itu banyak mengintimidasi dan teriak-teriak gitu. Dan tujuannya kan hanya untuk menjebak kita sampai dihadirkan UMKM segala macam, kan tujuannya di situ. Ya, itu adalah sudah lihat niat-niatnya sudah ada di situ. Nah, kemudian waktu Berayan mengontak kita mau damai dengan draft yang mereka ajukan itu, ya saya berpikir kita undang Abraham aja, padahal tanpa dia juga nggak ada masalah sih, supaya nah ini gua telepon nih supaya lu bisa menutupi kecewaan yang kemarin lah gitu. Dia mau, tapi dia bilang saya profesional ya, ada bayarannya gitu. Ini di Richard Lee. Bukan untuk hadir di apartemen Verde. Nah, berapa saya tanya bayarannya, dia bilang 15 juta. Terus kalau buat Agus ya terserah lah, pokoknya kalau Agus dia nentuin tarif, tapi pasti ada tarifnya lah. Nah, di situ teman-teman bilang, wah sudah kita bantu dia kok bayar lagi kan gitu. Terus saya bilang ya udahlah kita menghargai lah gitu, mungkin dia lebih profesional gitu. Ya yang jelas kita bayar, bukti transfernya semua lengkap, ada nggak ada masalah gitu. Bukan gratisan loh, bukan gratisan gitu. Nah setelah acara itu terjadi, dari awal tuh saya udah bilang kita duduk satu meja bundar, udah sepakat semua, ayo tanda tangan. Yang menghalangi tanda tangan itu adalah Abraham. Dia bilang, Mas, yang menghalangi tanda tangan harus di depan wartawan. Oh nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi tanda tangan wartawan, atau tinggal bilang ya ini seremonial aja, pura-pura aja gitu. Kayak orang bikin apa, batu prasasti kan tidak diukir dulu kan, tanda tangan pura-pura nanti diukir kan, kira-kira begitu. Nah gara-gara dia itulah yang membuat saya bilang sama teman-teman, kamu tahu kan kalau saya ngomong pasti ada maksud saya gitu. Kalau kalian bantah nanti lihat apa yang terjadi nanti gitu. Benar, ditundalah acara itu, makanya terjadi panjang. Kalau hari itu sudah tanda tangan di meja nggak apa-apa, kan sudah ketahuan dong bahwa akan tidak, pada saat tanda tangan itu nanti akan menolak atau tidak, udah ketahuan di meja harusnya gitu. Tapi gara-gara Abraham Silaban yang bilang nanti aja katanya, karena itu nilai mahalnya, kan dia wartawan di situ. Tapi Krishna oke, Gilang oke nanti di sana. Jadi saya kalah suara. Nah, jadi ketika lama udah ada cara ciri-ciri yang agak aneh, sempat dia hanya minta, memang di situ saya jelaskan, saya nggak pernah nunjuk-nunjuk marah-marahin si Novi. Saya marah karena ada handphonenya, video callnya si Densu, yang mana dia bukan minta tolong ditunggu, saya enggak. Dia minta gini, itu bukan uangnya Farhat, bukan uangnya Novi, itu uangnya subscriber saya, katanya gitu. Terus ya kita karena ada Krishna udah dibagi, udah diuntungkan sana, ya kita buat apa lagi gitu. Silakan, ini kita bisa bagi-bagi aja buat bencana alam, menurut apa kan panjang gitu. Disitulah saya katakan ini provokator, matiin gitu saya bilang. Karena dari awal memang mereka minta diundang Denny, dan mereka mengatakan Denny nggak akan hadir karena lagi di Makassar. Kemudian Denny itu tidak akan ngurus masalah donasi. Nah tapi tiba-tiba dia nggak datang, tiba-tiba dia merasa nggak diundang loh. Kan memang dari awal sudah dilibatkan. Nah ketika mereka menunggu Denny, janganlah, lu hargai. Lo tahu nggak kenapa kita bikin acara, kenapa kita yang biayai? Supaya kalian nggak repot.
Yang mau damai yang undang aja kalian, yang bikin acara, yang keluar biaya kita. Nah tapi harus nunggu kan main-main lagi, makanya kita bilang tanda tangan aja dulu yang udah tanda tangan setuju gitu. Nanti tinggal koreksi dan kita lega apa di finalnya di departemen sosial nggak apa-apa. Nah tapi ya namanya orang mau mencari-cari kesalahan, ya mau mencari-cari itu, ya minta notulen aja gitu. Tapi langsung diambil oleh pengacaranya Brian. Oke, sudah sepakat tanda tangan ya. Jadi kita berpikir nggak ada lagi mikir Gary nggak setuju, Nopi nggak setuju, ada pengacara. Nah jadi kita pikir naik gitu, sampai naik di atas ngomong apa hanya di atas tuh hanya memamerkan bahwa dia WO walk out terus dia kabur gitu. Kemudian saya nggak setuju, udah apa-apaan ini gitu. Nah di situ secara emosional Brian emosi dan mengatakan dia menarik diri jadi pengacaranya. Jangan lagi di luar, kamu ngomong terbalik-balik. Farhad ngerocos, bukan dia ngerocos lah. Lu aja orang yang nggak ada masuk handphone bisa dikasih begini. Kalau saya waktu disampaikan di Gedung Juang, saya masuk, saya menyatakan kalau niatnya mempermalukan kita pulang, tapi kalau niatnya baik ya kamu mewakili. Karena awalnya yang kita kirim juru bicara, dia minta legalitas pengacara. Saya bilang kualitasmu sama bisa menandatangani perdamaian. Berarti saya kan niat saya mempermudah. Makanya dia bicara. Jadi kualitas omongan saya dengan Denny Sumargo itu berbeda. Kalau dia provokator, mulai dia ngomong, ya kenapa ya, nanti gua bagi-bagi uangnya buat bencana alam, buat ini, buat itu. Terus kalau mereka minta ganti, gua ganti pribadi. Padahal awalnya dia bilang kalau Novi berani ambil uang itu dia akan ganti. Kalau ada kesalahan dia akan ganti. Berarti omong gede. Bahkan mau mengganti uang 98 juta. Omong gede ngomong semua kemudian terlalu banyak ngomong. Omongmu itu seolah orang kaya, saya akan ganti. Nah ini terakhir lagi mau ngasih Agus 300 juta pakai uang pribadi semua. Ngomong doang gitu. Nanti ujung-ujungnya uang itu lagi. Ujung-ujungnya memang nggak ikhlas lagi uang donasi charity yang diterima oleh Agus. Kalau untuk yang soal abang podcast dari Charlie dan Gatayang itu Nah, pada saat kita pulang, ketemulah Richard Lee, dia baru keluar dari liftnya. Bang Barat, apa kabar? Tadi ketemu Krisna, gini. Begitu udah mau keluar, kita ke atas dong, kita podcast. Nah, podcast, ikut Agus, saya potong dulu. Agus nggak tahu apa-apa. Begitu juga dengan Abraham sebenarnya. Abraham juga, kita bilang ikut juga dia. Ya, yang jelas, gue bilang, lu mau jadi selebriti sini, ikut podcast, jangan hanya di news, berita news, ya kan? Dia ikut, dia bilang lagi, saya cuma bisa 10 menit, saya amat sih. Sebenarnya kalau lu nggak mau, lu nggak usah lu ada juga nggak apa-apa kok. Hanya tanggung aja gitu kan, maksudnya ya 10 menit. Jadi kan terkesannya terburu-buru, kayak orang sibuk, cuma mau 10 menit. Padahal pengen banget saya lu keluar, cuma saya nggak sopan aja kalau saya suruh dia keluar. Buktinya dia sampai selesai ke 1 jam. Nah, kemudian setelah itu ya kita nunggu-nunggu dong, nggak keluar. Saya lihat loh kok ngomongnya udah jadi Abraham kayak orang baik yang pro di sana. Saya bilang lu pro apa? Pro Farhad atau pro? Ya oknum, ketua yayasan. Lu pro, ya kalau ibaratnya kita penjahit, lu atau penjahat kan, itu aja. Nah jadi akhirnya dia ngomongnya ngambang gitu, kasihan anak saya. Kan sudah resiko Abraham bahwa kamu itu adalah wartawan. Waktu di kasus Pina Cirebon juga sampai kau mengatakan kau kehilangan sepatunya itu adalah keadilan juga, seperti sepatu ini balik lagi. Belum kesedihannya Agus ini hilang, tiba-tiba dia udah hilang gitu. Jadi saya anggap Abraham udah hilang. Dan kita protes, Pak Abraham, kamu nggak boleh sebagai wartawan melarang, wartawan senior melarang Dr. Richard Lee untuk menaikkan podcast kita. Nggak boleh. Kan di situ tidak ada kriminal. Apa yang kalian sampaikan itu benar, bentuk luapan emosi dan segala macam. Kenapa kamu takut? Ya kan? Tidak bisa. Kalau begini intimidasi kita akan laporkan, baik Anda sebagai profesi sebagai pengacara, sebagai host juga, sebagai di TV, dan kita akan laporkan juga si siapa? Richard Lee. Karena Richard Lee bilang bisa aja dia yang larang, ya nggak bisa lu. Gua hargai lu baik-baik. Lu kalau takutan lu nggak takut kita. Ayo kita takut-takutin gitu. Mau? Ya kan gak enak gitu, jangan bang, kita kan berteman. Iya berteman, kalau berteman gak kayak gitu.
tayangkan, nanti kalau memang ada kesalahan tinggal klarifikasi, selesai, orang juga mengerti kok. Ya kan? Jangan-jangan kita pikir siaran lu dibeli sama mereka. Jangan-jangan apa kan, betul nggak? Karena kita kan waktu adalah uang. Lu bayar gua misalnya 2 miliar ya mungkin, oh ada dia takut harganya 2 miliar gitu. Kalau hanya takut doang enak aja, betul nggak? Itu kan kayak main-main gitu. Bang, ini untuk memperjelas lagi, artinya yang memutuskan untuk nggak tayang tuh Dokter Richard sendiri kan? Maksudnya apakah ada pengaruh dari Abraham juga untuk Dokter Richard di akhirnya nggak memutuskan untuk nggak tayang tuh Dia gimana? katanya dia minta ada WA-nya. Dia nelpon bersama-sama Densu Nopi waktu itu ada sama sih, ditelepon kata Richard. Ya kok takut banget sih? Kok takut banget sama Farhad ngomong gitu kan? Ya. Kan katanya Farhad Abbas orang biasa aja, biar aja. Memang kalau ngomong saya tuh dahsyat, karena saya punya ngomong tuh ngomong kebenaran dan ngomong keadilan kalau saya ngomong gitu. Jadi kalau saya nggak akan ada mungkin saya merekayasa atau mempermalukan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi apa yang saya katakan itu adalah satu cara yang menurut saya adalah cara yang berdasarkan akurat, faktual dan tidak mengada-ada. Oke. Akhirnya abang berarti kecewa. Ya, saya kecewa. Saya bilang, tayangin. Lu nggak tayangin, kenapa? Kita butuh penayangan itu. Karena kalau dihilangkan Abraham Samad, kayaknya nggak nyambung. Dia harus di situ. Dia nggak gratis itu, kita bayar. Ya wajar kalau dia bicara secara profesional. Nggak usah memihak kita, bicara yang netral aja. Saya nggak melihat apa yang disampaikan di situ dengan disampaikan hampir sama kok. Hanya bedanya di sana minta maaf. Dia berharap dengan minta maaf sama Nopi, dia nggak dibully. Berarti siapa yang bikin bully? Berarti apakah ada gengnya Nopi menyambut bully? Ya kan? Dan teman-teman ya di Indonesia ini, baru negara Indonesia ini aja yang ada pembuli orang buta. Baru negara ini. Kalau di Hong Kong, Taiwan, Cina itu nggak ada. Orang buta itu udah kayak dewa, kayak raja dilakukan. Disabilitas diutamakan yang nomor 1 kan di busnya, mulai kamar mandi segala macam, nggak ada yang dibully bu. Apalagi dibutain orang, dilempar-lempar air keras, nggak ada lagi, nggak sembarang orang menjual air keras. Bang, ini untuk mengclear juga, artinya dari Dr. Richard itu ke abang dan ke Abraham dan ke Pak Agus ini nggak ada fee ya bang, maksudnya? Nggak ada, ya karena kita pikir teman, nggak ada bayaran juga, kecuali dia bayar kita baru boleh lah, nggak jadi ya kita udah dibayar, ini nggak ada. Abraham juga nggak ada. Iya, hanya main-main. Jadi jangan-jangan Dr. Richard ini berkonspirasi, bergabung dengan orang-orang yang kita anggap jahat, yang menjahati Agus. Kalau dia netral gitu, repot lah nanti. Saya yakin kalau dia main-mainin saya gugat ya. Mau cuma dendanya 500 perak atau 1000 perak, kalau itu harga podcast kamu, saya gugat segitu, Richard. Karena saya udah jelaskan, kita teman ya. Tapi kamu jangan teman dengan penjahat gitu. Atau kalau itu bukan penjahat, jangan dibuat terkesannya kita yang jahat gitu. Ya kalau memang bukan gara-gara membantu podcast kamu dan ingin kamu bicara suara kebenaran, dari awal itu dibuka, wah Abraham bilang saya kehilangan sepatu di Cirebon, ternyata balik sepatunya ini saya pakai. Jangankan sepatu keadilan pun pasti ada balik. Ternyata nggak balik, dia juga pergi. Takut dibully, emang kenapa? Harusnya kalau kamu punya kemampuan, punya pengalaman sebagai nggak usah takut, tunjukkan bahwa kamu adalah usia netral yang tidak ada pengaruh di situ. Banyak wartawan yang sampai ditembak mati, yang disandra di Papua itu kan ada kan, Pak Ersan Nasution dulu kan. Itu mereka tidak ada gara-gara takut ditembak nggak ke sana, itulah itu kesempatan wartawan itu ada pahlawan. Ketika bekerja dia wartawan, ketika berhasil dan berjasa dia pahlawan. Itu namanya media. Bukan baru kena bully dikit langsung cengeng gitu kan. Bang, Agus aja bilang Agus sedih, dibully-bully, ini kamu apa lebih sedih dari cengeng lah kira-kira gitu.